Inilah para kepala di antara pejuang-pejuang Daud yang memberi dukungan kuat kepadanya bersama seluruh Israel untuk mencapai kedudukan raja dan mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. 1 Tawarik 11 ayat 10. Maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan besar. 1 Tawarik 11 ayat 14c. Renungan kita hari ini menjadi figuran Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari 1 Tawarik 11 ayat 10 sampai 47. Sebenarnya perikop ini menerangkan tentang keberhasilan Daud. Keberhasilan itu jelas, dengan makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Yang harus kita perhatikan adalah keberhasilan Daud itu karena Tuhan semesta alam menyertainya. Menyertai dalam pengertian selalu menolongnya sehingga berhasil. Bagaimana cara Tuhan menyertai Daud? Bagaimana cara Tuhan menolong Daud sehingga Daud mencapai keberhasilan dengan makin lama makin besar kuasanya? Cara Tuhan menyertai Daud atau menolong Daud adalah dengan cara yang sangat alami, yaitu dengan menggerakkan para kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberikan dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Memberikan dukungan yang kuat di sini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi kata-kata dan tindakan yang jelas, yaitu mereka telah berjuang supaya Daud menjadi raja seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dukungan yang kuat ini bukan hanya dari para kepala-kepala para pahlawan, tetapi juga dari segenap umat Israel. Dukungan yang kuat yang digerakkan oleh Allah ini sangat berbeda dengan dukungan yang tidak digerakkan Allah. Manusia bisa saja membuat banyak orang mendukung dia, tetapi dengan cara-cara seperti ya saudara, membeli suara untuk mendukung dengan perbuatan baiknya. Gereja harus hati-hati dengan cara-cara yang nampaknya baik ini tetapi terselubung untuk kepentingan perorangan atau kelompok. Tetapi tidak usah takut, sekalipun lambat dan terlambat, skenario yang tidak baik pasti akan terbongkar pada waktunya. Sebab yang dihadapi adalah Tuhan sendiri dan firman-Nya. Daud adalah orang yang dipilih Tuhan. Cara Tuhan membuat Daud berhasil bukan simsalabim abrakadabra. Cara Tuhan membuat Daud berhasil adalah dengan cara-cara alamiah, yaitu menggerakkan para kepala-kepala pahlawan juga umat untuk mendukungnya secara nyata dan jelas. Karena itu Alkitab menyebutkan nama-nama orang yang Tuhan pakai untuk mendukung Daud, seperti Yasobam bin Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam dalam satu pertempuran. Jadi bukan hanya namanya saja yang disebut, tetapi keahliannya dalam berperang. Tuhan memang menaruh orang hebat yang mengiringi Daud, dan Daud sangat menghargainya. Lalu ada juga Eleazar anak Dodo, orang Ahohi itu. Maksudnya orang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Nama Eleazar dijelaskan dengan bentuk dukungan yang ia lakukan kepada Daud, ditulis demikian. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana.
Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ya saudara, Eleazar mendukung Daud karena Tuhan. Ia berjuang bersama-sama pada saat peperangan terjadi. Dukungan yang sangat luar biasa yang digerakkan oleh Tuhan. Pemimpin yang hebat, yang disertai Tuhan, pasti akan diberikan orang-orang hebat juga dalam perjuangan dan turun langsung dalam peperangan. Siapa lagi yang Tuhan gerakkan untuk mendukung Daud sehingga mencapai keberhasilannya? Ya saudara, tidak disebutkan semua namanya, tetapi disebutkan atau tidak orang-orang di antara pahlawan itu disebutkan demikian. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Tidak disebut namanya, cuma disebut 3 orang. Tetapi Tuhan yang menggerakkan ketiganya. Jika saudara membaca perikop ini sampai ayat 40, banyak nama-nama yang disebutkan di sana yang Tuhan gerakkan untuk mendukung Daud. Dan yang paling menonjol yang bernama Abisai, adik Yoab. Dikatakan begini tentang Abisai. Abisai, adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan dan ajarkan kepada kita dengan menunjukkan cara Tuhan membuat Daud berhasil dan menggerakkan orang-orang untuk mendukungnya? Satu saja saudara. Apakah saudara-saudara walau nama saudara tidak tercatat, apakah saudara termasuk orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk mendukung pemimpin saudara yang memang jelas panggilannya? Atau saudara menjadi bagian yang tidak mendukung atau hal lainnya? Mendukung kalau-kalau atau bagaimana? Saya memutuskan untuk menjadi pendukung atau bagian orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk mendukung pemimpin yang jelas panggilannya. Jelas panggilan Tuhan supaya pemimpin itu berhasil. Mendukung pemimpin yang diurapi Tuhan, yang jelas panggilannya, sama dengan mendukung Tuhan yang dilayaninya. Selamat ulang tahun Michael Hans. Doa akan saya japri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.